Kasus satu, Ibu Wina menjadi coaching dan Ibu Evi menjadi coach. Assalamualaikum Ibu Evi. Waalaikumsalam, Ibu Winda, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Ibu. Ibu Evi sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah, Bu, sehat, baik juga. Ibu Evi ada waktu luang? Kebetulan, sekarang saya lagi nggak masuk nih, nggak mengajar. Jadi ada waktu sekitar 2 jam lah, Bu. Oh baik Ibu, kebetulan sekali saya ini mau bicara ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait murid saya di dalam kelas. Mungkin butuh waktu yang panjang. Oh, tidak apa-apa, Bu, silahkan. Jadi apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ini bingung mau mulai dari mana ya Bu ya? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang. Saya itu bingung Bu, minggu depan siswa-siswa ini kan sudah penilaian akhir semester. Nah, ada salah satu murid saya itu yang sering sekali tidak masuk sekolah Bu. Oh, begitu. Coba ceritakan lebih lanjut, Ibu Winda. Iya, saya khawatir karena siswa tersebut ketinggalan mata pelajaran yang saya ampu Bu. Jadi, apa yang Ibu Winda inginkan dari diskusi kita? Iya, saya tuh mau curhat, Bu. Mungkin dari diskusi kita ini akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang tengah saya hadapi. Terus ada lagi. Iya, Bu. Begini, saya tuh kepikiran terus dengan salah satu murid saya yang jarang masuk sekolah. Setiap hari Selasa loh, Bu. Ini pas saya ngajar, Bu. Jadi saya itu agak sedikit khawatir ya, Bu. Baiklah Ibu, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Sebelumnya bisa Ibu ceritakan hal apa yang membuat Ibu bingung? Iya, si anak ini tuh jarang masuk jarang masuk pas hari Selasa, Bu. Kebetulan hari Selasa ini ada mata pelajaran saya. Ya tentunya anak ini ketinggalan pelajaran. Terus langkah-langkah yang telah Ibu lakukan untuk menghilangkan rasa khawatir tentang anak hal itu Bu? Iya, saya sudah bertanya sebenarnya dengan teman-teman yang di kelas. Kebetulan anak ini Alan namanya. Ternyata anak ini tuh anak yang pendiam dan tertutup, Bu, sehingga teman-temannya tidak tahu dia kemana saat dia tidak masuk sekolah. Kira-kira apakah ada hal lain yang bisa Ibu Indah lakukan? Iya, saya sudah memanggil Alan. Setelah saya tanya tentang orang tuanya, dia mengatakan bahwa ayahnya itu sakit dan sekarang ibunya itu tengah menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Mungkin karena itu ya, Bu, ya, dia kurang perhatian orang tuanya ya. Eh, apa ada hal yang membebani pikiran Ibu setelah Alan bercerita seperti itu Bu? Iya, Bu, saya tuh tadinya yang kesal dengan tingkah laku Alan ini menjadi kasihan dan saya ingin sekali membantu permasalahan Alan. Oh baik, saya pun ikut prihatin ya Bu mendengar kisah Alan ya. Lalu kira-kira apakah ada sesuatu yang bisa Ibu lakukan untuk mengetahui hal ini? Sebenarnya saya berencana untuk menemui wali kelas Alan, Bu, untuk mengkonfirmasi apakah benar cerita yang diberikan oleh Alan ini. Wah itu ide bagus sekali Bu Indah. Selain itu ada hal lain yang ya lain tidak yang bisa Ibu Indah lakukan gitu. Ya, sepertinya saya ini ingin memanggil Alan kembali, Bu, dan berbicara dari hati ke hati. Saya akan membuat Alan terbuka dan menceritakan permasalahan yang dia hadapi. Saya juga saya juga ingin mencari solusi, Bu, dari permasalahannya, Bu. Untuk membuat Alan terbuka, kira-kira mau bercerita gitu, apa strategi yang bisa Ibu Indah lakukan?
Ya, pertama saya akan melakukan pendekatan secara personal ya, Bu, dan bersikap tenang serta membangun cerita saya itu mau memberikan cerita-cerita motivasi kepada Alan biar Alan itu semangat lagi untuk pergi ke sekolahnya, Bu. Jika sudah Ibu lakukan, terus ukuran keberhasilan apa yang akan terjadi jika rencana Ibu berhasil? Iya, saya itu kalau rencana saya berhasil ya saya berharap Alan ini terbuka Bu atas permasalahan yang tengah dia hadapi sehingga saya dapat lebih mudah untuk mencari solusi permasalahan ini. Terus apa Dan komitmen Ibu tentang rencana aksi Ibu? iya, saya itu akan memanggilnya akan memanggil Alan, kemudian saya itu akan memberikan Alan itu beberapa solusi permasalahan, Bu ya. Kemudian saya akan berbicara nih kepada guru BK-nya. Mungkin kepada guru BK-nya Alan bisa terbuka, Bu. Kemudian siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu Ibu mewujudkan tujuan Ibu? Iya, saya akan melakukan secara konsisten ya Bu kepada Alan walaupun dia tidak mau bercerita saya akan melakukannya secara konsisten itu adalah komitmen saya dan untuk mewujudkan komitmen itu Bu saya ya pasti membutuhkan bantuan orang tua Alan ya Bu ya dan guru BK agar apa yang saya lakukan ini dapat sejalan dan permasalahan yang Alan alami itu dapat terselesaikan dengan baik. Alan pun bisa menjadi rajin dan masuk sekolah Bu. Bagus sekali Bu, memang harus seperti itu ya Bu Winda. Sepertinya Ibu Winda sudah menemukan solusi supaya Alan tidak ketinggalan pelajaran ya Bu. Iya, Ibu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan curhatan saya, Bu. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Alan. Ibu memang hebat, Ibu Winda pasti bisa. Semangat ya Bu. Saya tunggu Iya, kabar baik ke depannya ya. iya, Bu. Alhamdulillah, sekarang saya sudah lega, Bu. Terima kasih ya, Bu Epi, atas waktunya. Alhamdulillah, sama-sama Ibu. Senang bisa mendengarkan cerita Ibu Winda. Baik, Bu. Saya ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kasus 2. Ibu Winda menjadi coach dan Ibu Evi menjadi coachee. Selamat pagi, Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, terima kasih sudah bertanya. Sepertinya ada sesuatu yang ingin Ibu Evi sampaikan. Ya Bu, saya ingin menyampaikan sebenarnya saya tuh ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Oh, baik. Bagus sekali, Bu Evi. Kira-kira apa tujuan Ibu Evi untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya Bu Winda. Apa yang sudah Ibu Evi lakukan untuk mencapai tujuan itu? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Oh, begitu. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam membuat metode pembelajaran yang efektif? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka bermain dan berbicara saat pembelajaran berlangsung, Bu. Begitu ya, Bu. Apa yang Ibu butuhkan kira-kira untuk mencapai tujuan yang Ibu Evi inginkan? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa saya yang suka bermain dan berbicara saat pelajaran berlangsung. Saya ingin mencari metode pembelajaran yang tepat agar siswa saya tidak lagi teralihkan perhatiannya ketika belajar, Bu Winda. Ya, baik, Bu. Mari kita bahas strategi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Menurut Ibu, apakah penyebab siswa berperilaku seperti itu di kelas? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Bu. Nah, jika demikian, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar siswa memahami materi pembelajaran? Iya, Bu. Saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang bisa mendorong anak untuk memilih perhatian penuh dalam belajar dan memahami materi. Nah,
Metode apa yang digunakan untuk membuat anak itu fokus dalam perhatiannya dalam belajar? Oh iya Bu, saya akan menggunakan metode pembelajaran project basic learning agar siswa saya memiliki konsentrasi dalam menemukan pemecahan masalah dari project yang akan mereka tugaskan Ibu. Siswa pun akan memiliki keterampilan dalam menuangkan idenya untuk mengalihkan perhatian siswa yang masih ingin bermain. Saya akan membuat bentuk penilaian dengan menggunakan game interaktif Bu Winda. Wah, itu adalah rencana yang sangat luar biasa, Ibu Evi. Selanjutnya, apakah ada rencana lain yang ingin Ibu Evi lakukan? Iya Bu, saya akan memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kemudian saya akan memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran-pelajaran Ibu. Oh, baik, keren Bu Evi. Bagaimana Bu Evi? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Ya Bu, saya sudah memiliki gambarannya. Apa komitmen yang Ibu Evi miliki atas rencana yang ingin Ibu Evi lakukan? Ya Bu, saya akan melaksanakannya dengan antusias dan berkelanjutan agar apa yang sudah saya usahakan dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi diri di siswa saya Ibu. Lalu, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Bu, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru atau teman sejawat untuk mendapatkan referensi metode pembelajaran yang lain yang bervariatif Bu. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat terlaksana dengan baik ya, Ibu Evi. Amin, semoga strategi dan rencana saya berjalan dengan baik ya Ibu Winda. Baiklah, saya menunggu loh kabar baik dari strategi yang sudah Ibu Evi rencanakan. Dan semoga rencana tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya sudah mau mendengarkan cerita saya. Baik Bu Evi, sama-sama. Saya senang mendengar dan berbagi cerita dengan Ibu Evi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Evi.